Sebelum kita bubar, sekaligus untuk take. Ya, salve fratres, te iterum videre patris allegro veritas liberabit vos. Ya, kali ini mungkin saya mengajak kita untuk sedikit mengenal apa yang oleh seorang apologet Katolik yang menggunakan nama samaran Nick Catholic. Ada blogspotnya itu menulis segala macam tentang quick apology, maksudnya dia berapologi secara cepat saja, tidak perlu panjang lebar, to the point, begitu maksudnya. Nah, kali ini ada satu pendapatnya yang menurut saya cukup plausibel, yang saya beri judul Grand Protestant Strawman about Catholic Justification. Maksudnya si apologet Katolik yang bernama nickname Nick Catholic ini ada kesalahpahaman yang besar dalam Protestan tentang konsep justification atau pembenaran tidak menurut gereja Katolik, pembenaran dalam Katolik. Ya. Jadi dia menegaskan bahwa strawman yang paling memalukan dari Protestantisme adalah bagaimana mereka melihat pandangan Katolik tentang pembenaran atau justification. Ya. Dalam pikiran Protestan, posisi Katolik itu mengharuskan seseorang memulai dengan sedikit benar, kemudian harus melakukan perbuatan, bekerja untuk menjadi sepenuhnya benar. Ya, jadi mulai dengan sedikit benar, lalu melakukan perbuatan supaya menjadi benar sepenuhnya. Seolah-olah umat Katolik harus mengisi tangki bensin. Ya, di sini yang biasa isi tangki saya biasa isi di motor Revo saya. Itu mulai dengan tangki dari 1% penuh, dan dengan setiap perbuatan baik mereka meningkatkan isi tangki itu sebesar 1% terus sampai mereka mencapai akhir hidup mereka dengan tangki 100% full penuh. Ya, jadi justification itu seperti isi tangki, pelan-pelan sampai penuh. Jadi orang Katolik tidak mulai dengan not justificated, istilah bahasa Inggris yang tepat kan? Ya, begitu. Nah, dengan pandangan ini dalam pikiran Protestan berpikir bahwa Katolik tidak pernah benar-benar dibenarkan dalam kehidupan ini. Ya. Dengan demikian, Injil Katolik hampir tidak terdengar seperti kabar baik yang sama sekali. Dan pada kenyataannya bisa dimengerti, dipandang cukup mengganggu bagi orang Protestan. Kamu itu penyaliban Yesus tidak cukup, sehingga kamu harus api penyucian lagi. Ya. Tapi ini adalah kesalahpahaman total tentang pandangan Katolik, dan jika saudara-saudariku di sini bisa menunjukkan strawman ini kepada Protestan, itu akan membantu menarik karpet merah yang ada di bawah kaki mereka tentang justification. Terutama apalagi dengan justification dengan tambahan by faith alone. Pandangan Katolik yang sebenarnya adalah bahwa seorang Katolik langsung 100% dibenarkan saat mereka resmi menjadi orang Katolik. Ya, 100% justified. Ya. Ini kemudian berarti bahwa perbuatan tidak ada hubungannya dengan seorang Katolik yang dibenarkan. Jadi adalah complete strawman bagi Protestan untuk, ya tidak semua Protestannya, pokoknya kita sebut Protestansi, entah apa alirannya, untuk mengatakan bahwa pandangan Katolik tentang justification adalah proses, sementara sebaliknya Protestan mengklaim berdiri teguh pada karya Kristus yang telah sempurna dan selesai. Safini sudah selesai. Dalam pandangan Katolik, saat seorang dibaptis biasanya sebagai bayi yang jelas tidak melakukan perbuatan apapun sama sekali, melalui jasa Yesus Kristus, pribadi tersebut langsung 100% diampuni dari dosa-dosanya dan langsung menjadi anak angkat Allah. Titik. Ya. Tidak ada perbuatan yang harus dilakukan si bayi kecil mungil itu. Tidak ada yang namanya pembenaran awal, initial justification. Jadi bahasa seperti ini harus dihindari oleh semua pihak, yang Katolik maupun Protestan, karena pembaptisan bukanlah awal dari pengisian tangki bensin sepeda motor Revo tadi, tapi dalam hal ini tangki bensin righteousness atau kebenaran yang progresif seumur hidup. Bukan seperti itu.
Peran apa yang dimainkan perbuatan dalam pandangan orang Katolik? Secara positif, perbuatan baik meningkatkan kapasitas Anda untuk memegang, menerima kasih Tuhan yang dicurahkan. Bayangkan seperti secangkir air yang kapasitasnya 100 cc, penuh 100%, itu dengan perbuatan semakin meningkat menjadi secangkir air 200 cc, penuh juga 100%. Jadi kemampuan kita untuk menerima kasih Allah itu yang lebih besar, untuk mengcontain, untuk menjadi kontainer kasih Allah itu menjadi semakin besar. Ya, bukan kepenuhannya yang tadinya 90% naik menjadi 10%, bukan. Kita yang menjadi semakin besar. Begitu. Ya, setiap saat orang Katolik 100% dibenarkan. Dengan satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka bisa menyimpan, bisa mengcontain lebih banyak di dalam diri mereka. Ya. Dan begitulah seharusnya cinta antara suami dan istri. Ya. Suami istri ini tidak mulai mengucapkan janji perkawinan dengan cinta 1% begitu, kemudian bertambah-tambah. Tidak. Mereka saling mencintai 100% pada hari pertama mereka menikah. Ya. Tetapi mereka juga dapat tumbuh dalam kedalaman cinta mereka satu sama lain. Ya. Secara negatif, ketika seorang Katolik melakukan dosa besar, mereka kehilangan cinta yang diinfus ke dalam diri mereka, dan mereka menjadi 0% dibenarkan. Orang Katolik yang berdosa berat itu 0% justified. Mereka tidak turun menjadi 75% atau 50% atau 25% justified. Ya. Sebaliknya, oleh dosa berat, mereka, orang Katolik, tidak dibenarkan sama sekali. Ya. Tetapi bahkan di sini perbuatan tidak membuatnya dibenarkan kembali. Ya. Melainkan dengan benar-benar menyesal, act of contrition, dan bertobat dalam sakramen pengakuan, orang-orang Katolik yang berdosa ini langsung menjadi 100% dibenarkan lagi. Ya. Tidak ada tanda petik proses. Ya. Tidak ada proses di situ. Ya. Dengan pemikiran ini, ya, akhirnya semua keberatan Protestan menjadi perdebatan yang tidak akan berujung. Ya, karena mereka mati-matian dengan prinsip yang keliru seperti ini. Mereka terus menuduh pandangan Katolik itu meninggikan perbuatan. No. Bagaimana mereka bisa menuduh pandangan Katolik tentang proses sedemikian rupa sehingga Katolik tidak pernah benar-benar dibenarkan? Tidak bisa, kan? Pikiran Protestan menginginkannya menjadi Protestan sepenuhnya dibenarkan pada saat pertobatan, sambil berpendapat bahwa Katolik tidak pernah benar-benar dibenarkan. Benar-benar dibenarkan. Really justified. Ya. Tetapi ini adalah karikatur, complete karikatur. Ya. Karikatur lengkap, dan kita harus segera menunjukkannya karena sangat efektif dalam menutup mulut Protestan di dalam ranah apologetika. Tentu saja perdebatannya akan panjang lebar, tapi itu karena apa? Masing-masing berpihak pada straw man yang dimilikinya sendiri. Contoh paling jelas itu tentang paus, dan masih terus berlangsung di viti-viti saya terakhir. Ada seseorang akun dan apa, dia menunjukkan straw man pope-nya, straw pope-nya sendiri. Nah, yang cukup menarik, saudara-saudara, ada seorang bernama Charles Hodge, ya, yang pasti saja bukan kawan gereja Katolik, dia anti-Katolik, sedikit anti-Katolik, menegaskan bahwa Konsili Trente retained saving truth, ya, dan bahwa the decision of the Council of Trent, as understood by one class of Romish theologians, are not less at variance with the truth. Artinya keputusan Konsili Trente itu memang benar, ya, tidak bukan suatu penyimpangan, ya, menegaskan kebenaran yang menyelamatkan, ya. Pada akhirnya, saudara-saudara, itu upaya oleh para apologet anti-Katolik untuk menggambarkan dogma resmi Katolik tentang pembenaran atau keselamatan sebagai semi-pelagian dan atau sebagai penyangkalan terhadap Injil sama sekali tidak berdasar. Ya. Oke. Bisa jadi ini hanya bentuk lain straw man, red herring, atau alasan retoris lainnya. Mengatakan, maybe you say Protestant, maybe one Protestant here said. Tidak ada orang Protestan yang percaya pada apa yang Patrus Allegro kaitkan dengan kepercayaan mereka. Oke.
Hear what GARM says. GARM ini yang situs yang sering dikutip oleh MIM itu. In Roman Catholicism, attaining salvation and being justified, being right in God's eyes, is not an instantaneous event received by faith. It's a long process. Jadi ini kata-kata Protestan sendiri. Dalam Katolik Roma, katrom, mencapai keselamatan dan dibenarkan, yaitu menjadi benar di mata Tuhan, bukanlah peristiwa instan yang diterima oleh iman. Itu merupakan proses yang panjang. Lihat di carm.org, Catholic Salvation Attain. Atau ada satu lagi website yang Just for Catholics. Ini kan dia situsnya orang Protestan yang berapologi khusus kepada orang Katolik, Just for Catholics. Dia mengatakan, Catholic theology insists that the Christian's good works are truly his good merits, and by these works he preserves and increases the initial righteousness received in baptism to finally attain eternal life. Without doubt, the official document of the Roman Catholic Church teach justification by works. Ya, itu kita dituduh justification by works, ya. Terjemahannya seperti ini. Teologi Katolik menegaskan bahwa perbuatan baik orang Kristen benar-benar pahala baiknya. Ya. Dan dengan perbuatan-perbuatan ini, dia memelihara dan meningkatkan kebenaran awal yang diterima dalam baptisan untuk akhirnya mencapai kehidupan kekal. Tidak diragukan lagi, dokumen resmi Gereja Katolik Roma mengajarkan pembenaran melalui perbuatan. Ini tuduhan tidak berdasar. Teach justification by works. Bisa lihat di www.justforcatholics.org. Yang berikut, ada satu lagi, God Questions. Ya, ini juga apologi Protestan, apologetika Protestan. The God Questions ini berkata, the official position of the Roman Catholic Church is that a person must believe in Jesus Christ and be baptized and receive the Eucharist along with the other sacrament and obey the decrees of the Roman Catholic Church and perform meritorious work and not die with any mortal sins and etc. 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 Ini kan apa ya? Mocking Gereja Katolik sebenarnya. Pakai and ya. Terjemahannya seperti posisi resmi Gereja Katolik Roma adalah bahwa seseorang harus percaya kepada Yesus Kristus dan dibaptis dan menerima Ekaristi bersama dan sakramen lainnya dan mematuhi dekret Gereja Katolik Roma dan melakukan pekerjaan berjasa dan tidak mati dengan dosa berat dan lain-lain. Godquestion.org, terisi sendiri. Kemudian dari Dallas Theological Seminary. Protestants often express the idea that salvation is by faith alone, through grace alone, in Christ alone. This assertion views justification as specific point upon which God declares that you are righteous, a point where you enter into the Christian life. In contrast, the Roman Catholic Church views justification as process. Ya, panjang terjemahannya seperti ini. Orang-orang Protestan sering mengungkapkan gagasan bahwa keselamatan hanya melalui iman, melalui kasih karunia saja di dalam Kristus doang. Pertanyaan ini memandang pembenaran sebagai titik spesifik di mana Tuhan menyatakan bahwa Anda benar, titik di mana Anda masuk ke dalam kehidupan Kristen. Sebaliknya, Gereja Katolik Roma memandang pembenaran sebagai sebuah proses tergantung pada kasih karunia yang Anda terima dengan berpartisipasi dalam gereja yang dipandang sebagai gudang kasih karunia yang menyelamatkan. Dr. Spiegel menjelaskan perspektif Katolik, kasih karunia diperlukan hampir seolah-olah itu adalah substansi, sesuatu yang dapat dibagikan melalui berbagai jalan perubahan dan sarana. Anda diselamatkan oleh kasih karunia, tetapi bagaimana Anda menerima kasih karunia itu, dan apa yang dilakukan oleh kasih karunia itu, dan apakah itu adalah pintu masuk satu kali ke dalam kehidupan Kristen, atau jika itu adalah gerakan terus-menerus menuju keselamatan itu benar-benar perbedaan besar antara Protestantisme dan Gereja Katolik Roma. Oke. HTTP Voice DTS Edu, ya, dari Dallas Theological Seminary. Dan yang terakhir ada dari zondervanacademic.com. In short, responding to the question, why are people accepted by God? Catholics respond that grace infused through the sacrament enables them to do good works and become righteous in God's sight. Jadi Zondervan berkata seperti ini. Singkatnya, menanggapi pertanyaan mengapa manusia diterima oleh Tuhan,
umat Katolik menanggapi bahwa rahmat yang diresapi melalui sakramen-sakramen memungkinkan mereka untuk melakukan perbuatan baik dan menjadi benar di mata Allah. Jadi seolah kita berbuat baik dulu, baru jadi benar. Ya kan? Tuduhan. Masih ada lagi tuduhan. John Gerstner, faith plus works to justification. Yeah. The great and crucial difference came in answer to the question, how is the sinner justified by Christ? Romanism said, by our works which flow from faith in Christ. Jadi si John Gerstner ini mengatakan iman tambah perbuatan sama dengan pembenaran. Perbedaan besar dan krusial datang dalam jawaban atas pertanyaan bagaimana orang berdosa dibenarkan oleh Kristus. Romanisme berkata melalui perbuatan kita yang mengalir dari iman kepada Kristus. www.ligonier.org. Saya kira Deking Gares ini banyak terpapar Ligonier. Membaca Ligonier dan mendengarkan paparan Deking Gares, ya benar-benar dia terpapar. Kalau Deking Gares dari Ligonier, MEM itu CARM, pas mereka. Jadi, semua artikel ini dan lebih banyak lagi bersaksi tentang straw man yang lazim dalam pikiran Protestan yang konservatif dan arus utama, mainstream. Ya. Seluruh tuduhan perbuatan adalah pembenaran, tidak pernah benar-benar dicapai pada suatu saat dalam waktu, dan hanya pembenaran parsial. Jadi, menurut mereka, orang Katolik tidak pernah dibenarkan, ya karena prosesnya panjang, bahkan harus api penyucian lagi, menurut mereka. Nah, sebenarnya saudara-saudaraku, ini pernyataan ini mengingatkan kita pada ungkapan dibenarkan melalui iman atau melalui iman kepada Yesus Kristus. Coba pilih. Apakah seseorang dibenarkan melalui iman atau dibenarkan melalui iman kepada Yesus Kristus? Bukan hanya iman atau kepercayaan yang dibenarkan, tetapi melalui iman yang melibatkan agama dan gereja Kristus yang menawarkan keselamatan melalui sakramen-sakramen yang ditetapkan oleh Kristus. Jadi, diselamatkan oleh baptisan berarti diselamatkan melalui iman. Demikian juga diselamatkan dalam pengakuan melalui iman, atau diberikan hidup kekal melalui komuni kudus melalui iman. Iman siapa? Iman Anda sendiri? No. Iman kepada Yesus Kristus, agamanya, gerejanya yang terlihat, yang dipimpin oleh Paus Fransiskus sekarang ini. Kalau masih di luar itu, nol. Gua kosong. Gitu. Jadi iman siapa? Jadi kalau justification by faith alone, itu artinya Anda sudah meninggikan diri Anda. Karena iman Anda itu yang penting. You are penentu keselamatan Anda, bukan lagi Tuhan. Sorry. Begitu ya. Quick apology by ourselves.